kesucian dan kesalehan hidupmu itu hanya kain lapuk, tidak bisa diandalkan untuk sebuah surga. Kita butuh penebus. Sama-sama 1, 2, 3. Kita butuh penebus. Saya butuh penebus sama-sama. Taruh tangan di dada, saya butuh penebus. Peraturan-peraturan yang kita ikuti itu hanya ungkapan syukur kita karena kita ditolong dalam perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Mari berdoa. Ya Tuhan, sentuhlah hati kami. Tolonglah kami hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan berita firman, maupun semua jemaat, anak-anak atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan. Biar semua kami diberkati dengan pemberitaan ini. Tuhan, jauhkan semua pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kesempatan hari ini saya ajak kita merenungkan satu bagian ini. Saya rasa ini cukup familiar bagi kita. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom.
Sekali lagi, shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Saudara mau jadi yang mana dari tiga orang ini? Imam, Lewi, atau Samaria? Mau jadi yang mana? Mau jadi yang mana? Mau jadi orang Samaria? Yakin bisa jadi orang Samaria? Ingat, saya tidak mengecilkan kerinduan saudara. Tapi kalau saudara ingin jadi orang Samaria, maka setiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem dan Yeriko. Menunggu ada yang dirampok, saudara tolong. Menunggu ada yang dirampok, saudara tolong. Menunggu ada yang dirampok, saudara tolong. Bisa? Lama-lama tidak ada lagi yang dirampok, saudara yang dirampok nanti. Tapi saya tidak bermaksud kasih kecil saudara punya kerinduan. Mau jadi Samaria, oke, tepuk tangan dulu bagi yang mau jadi Samaria. Cerita ini dimulai dari pertanyaan. Guru, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya jawaban ini, cerita ini kita lihat sebagai bagian Tuhan Yesus memberi jawab apa yang harus diperbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Ketika ahli Taurat ini bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat. Apa yang engkau baca di sana? Apa yang tertulis di sana? Dia jawab, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus bilang, jawabanmu itu benar, mantap. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara tahu, waktu Tuhan Yesus bilang pergi dan buatlah demikian, ahli Taurat ini pikiran, kenapa? Bagaimana dia bisa melakukan seluruh hukum Taurat supaya dia bisa masuk surga? Hukum Taurat ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari bisa melakukan semua. Gagal satu, gagal semua. Pembacaan itu dilanjutkan. Tetapi untuk membenarkan diri, dia bilang begini, siapakah sesamaku manusia? Siapa itu manusia itu, sesama manusia? Lantas Tuhan Yesus mulai kasih tahu dia. Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perjalanan Yerusalem ke Yeriko hanya kira-kira 30 kilometer. Tapi jalannya jalan yang menurun dan berbelok-belok. Berbatu-batu lepas. Ada kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Dan karena itu tidak ada orang tinggal di sekitar situ. Kalau sampai ada yang kena rampok, tidak mungkin bisa ditolong oleh orang. Tidak mungkin. Ini tempat yang cukup bermasalah bagi pejalan kaki. Tapi tiba-tiba Yesus bilang, adalah seorang datang ke tempat itu. Dia dirampok. Bukan saja dirampok, tapi dipukul hampir mati, berdarah-darah. Dalam kondisi berdarah-darah hampir mati, dia dikasih tinggal di situ. Lalu datanglah imam. Ini imam tolong atau tidak? Imam ini tolong atau tidak? Tidak. Makanya saudara tidak mau jadi imam itu toh. Imam apa, masa ada orang susah dia tidak tolong? Imam begini tidak bagus. Tapi jangan cepat-cepat dulu. Kenapa? Imam di bait Allah sangat banyak. Ada yang ditabiskan jadi imam, belum bisa melayani karena antrian pelayanannya panjang. Katakanlah ini orang mau pergi pelayanan di bait Allah, tiba-tiba ada orang dirampok. Kalau saudara imam itu, pilih mana? Pilih menolong dia atau pergi ke bait Allah untuk melayani? Pilih mana? Pilih mana? Pilih pelayanan itu atau urus itu orang yang luka-luka itu? Kalau seandainya orang terluka itu disentuh darahnya oleh ini imam, apalagi kalau itu orang sudah mau mati atau mati, maka dia najis. Kalau dia najis dia tidak boleh pelayanan. Sekarang saya mau tanya, pilih mana? Melayani di bait Allah atau urus orang susah itu? Pilih mana?
Pilih mana? Santai saja, santai. Saudara jawab tidak apa-apa. Pilih mana? Melayani atau tolong itu? Pilih mana? Kalau pendeta Yandi ya tergantung. Tergantung siapa yang dirampok. Kalau yang dirampok itu janda muda, pasti saya tolong. Saya yakin, saya tahu, saya pasti tolong. Saya yakin. Tapi kalau yang dirampok itu nenek-nenek sudah 70 tahun, pasti saya bilang, nenek, mungkin ini jalan Tuhan sudah nenek. Tapi kalau saudara mau tolong tidak apa-apa, tolong itu saudara, bagus itu. Setelah imam itu datanglah orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. Suku Israel dibagi. Ada satu suku Lewi hanya tugas mengurus bait Allah. Yang mereka tidak punya kebun, mereka tidak bekerja. Mereka urus bait Allah, makan dari yang orang lain kerja itu. Mereka saudara-saudara dari para imam dan pengurus bait Allah. Dia melewati jalan itu dan melihat orang itu di situ. Tolong atau tidak? Dia tolong atau tidak orang Lewi ini? Tidak. Tidak. Makanya saudara juga tidak mau jadi orang Lewi itu toh. Masa orang Lewi kerja di bait Allah, tiap hari pelayanan, dia WL di sini, urus itu, multimedia tidak urus orang. Katakanlah saudara mau datang kasih bersih gereja, mau urus perlengkapan di Ahad ini, tiba-tiba ada orang susah di jalan. Pilih mana? Pelayanan atau urus? Pilih mana? Pilih mana? Kalau pendeta Yandi ya tergantung. Ketiga, datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria ini tolong atau tidak? Tolong. Ini orang baik atau tidak ini? Makanya saudara mau jadi Samaria yang baik hati itu kan? Wih, hebat. Tepuk tangan dulu saudara-saudara ini. Tapi, siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu, mereka sesungguhnya adalah saudara dari para imam ahli Taurat. Sama-sama adalah keturunan Yakub. Sama-sama adalah datang dari 12 suku itu. Tapi setelah Salomo mati, mereka bertengkar, berkelahi. Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan? Anak kandung atau anak tiri juga boleh. Ini yang membuat mereka bertengkar dan pecahlah kerajaan itu. 10 suku ada di utara disebut Samaria. Dan tinggal 2 suku di selatan, Yehuda dan Benyamin. Mereka bukan bertengkar main-main. Ini pertengkaran politik. Sampai Tuhan Yesus datang dan kasih perumpamaan itu, mereka baru bertengkar perang saudara ini kira-kira 700 tahun. Orang-orang yang dari Yerusalem, Yahudi, anti kepada Samaria. Kalau orang Samaria pegang ini bangku, langsung haram, ini semua tidak boleh disentuh. Kalau dia sudah pegang 1 gelas, haram semua, tidak boleh. Tapi Yesus bilang, dia yang datang untuk menolong. Saya tanya, saudara kalau menolong orang siap untuk dibenci oleh orang lain, siap? Jangan dulu lemah ini hati. Ya, saya rindu saudara tepuk tangan lagi bagi yang mau jadi Samaria, tepuk tangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Samaria ini? Ada 7. Ada berapa? 1. Orang Samaria ini membersihkan luka-luka orang itu dengan alkohol, dengan anggur. Dia pakai anggur membersihkan luka-luka orang ini. Oh, rupa-rupanya ini orang Samaria ini pergi kemana-mana dia bawa anggur ini. Dia bawa wine ini. Di sini ada yang kemana-mana ada bawa wine. Haus dia, ada di sini yang kemana-mana haus. Kemungkinan dia keturunan Samaria itu. Alkohol yang ada pada anggur itu, pada wine itu, diharapkan dapat mematikan kuman-kuman
virus-virus, bakteri-bakteri supaya jangan lagi menyebar infeksi dan lain-lain. Satu apa? Pakai apa? Alkohol. Kedua, dia setelah bersih itu dia taruh minyak pada luka-luka orang itu. Kemungkinan minyak zaitun. Karena salah satu fungsi dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Sama-sama 1, 2, 3, menyembuhkan. Untuk dua pekerjaan ini, kasih bersih pakai wine dan taruh minyak, itu dibutuhkan hati-hati. Pasti dia bilang begini, ini kau tahan sedikit ya, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang makanya jangan, tidak mungkin. Saya mau tanya, untuk dua hal ini saudara bisa lakukan? Boleh? Boleh lakukan? Boleh? Mantap? Tepuk tangan lagi. Sudah bisa jadi Samaria ini, mantap. Ketiga, setelah dia sudah taruh minyak, sudah bersih luka itu, sudah ada minyak, dia ambil kain, dia balut di luka-luka orang itu. Mantap, sama-sama katakan mantap. Saya mau tanya, untuk tiga hal ini bisa dilakukan, boleh dilakukan oleh yang mau jadi Samaria? Boleh? Tepuk tangan lagi. Wah, satu tadi apa? Membersihkan dengan wine. Yang kedua apa? Mengoles minyak. Ketiga apa? Membalut dengan kain. Keempat. Dia ambil orang itu, muat di atas keledai tunggangannya. Saya merenungkan bagian ini berulang-ulang. Angkat orang ini, muat di atas keledai tunggangannya. Saya mau tanya, dulu sudah ada kendaraan? Double cabin ada dulu? Sedan ada? Pajero Sport ada dulu? Lalu mereka kemana-mana naik apa? Keledai. Berarti ini kendaraannya, ini keretanya. Amin. Sekarang saya mau tanya, saudara jalan dari sini ke Kota Belut, saudara jalan dari sini ke Kinabalu, ketemu orang yang luka-luka di jalan, boleh tolong muat di atas kereta saudara, boleh? Yang tadi mau jadi Samaria masih konsisten? Bisa? Pendeta Yandi kalau bawa mobil, ada orang susah, ada orang bertengkar, berkelahi, untuk tolong saya tolong. Tapi pertolongan itu jadi masalah ketika masyarakat apa? Masyarakat yang ikut menolong mulai lihat saya agak lama begini, saya mulai khawatir. Karena nanti orang bilang begini, boleh bawa ke hospital pakai bapak punya mobil. Oh itu saya mau tanya, saudara kalau ada mobil, ada kereta, ketemu orang luka-luka, boleh diantar ke hospital, boleh? Boleh? Saya tanya kepada banyak orang, yang paling banyak bilang boleh, itu karena dia belum ada mobil. Kalau sudah ada, apalagi dia baru bersihkan, istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang, tapi ya tetap mau jadi Samaria, tetap masih konsisten. Saya mulai ragu kalau saya pribadi saya. Sudah 4. Pertama tadi apa? Alkohol. Kedua apa? Minyak. Ketiga apa? Balut. Keempat apa? Muat di atas kereta tuh. Nah. Kelima, dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Sama-sama bawa orang itu ke rumah. Bayangkan sudah tolong, ambil dia, bawa ke rumah penginapan. Ada penginapan yang dekat di situ, namanya penginapan apa itu yang di situ? Yang di bawah itu. Turun dari ini jalan zizit, belok begini ada satu penginapan. Nama apa itu penginapan? Nah itu. Boleh saudara ketemu orang susah di jalan, tolong habis taruh dia di penginapan, boleh? Yang Samaria masih boleh. Para Samaria mulai ragu-ragu jadi Samaria. Sudah Pak Pendeta, kami jangan Samaria, kami biar orang Sabah saja. Sudah 5. Satu tadi apa? Alkohol. Kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Naik
kendaraan itu. Kelima apa? Rumah pengen. 6. Dan dia merawat orang itu. Merawat sama-sama 1, 2, 3. Kalau dia merawat itu berarti pagi-pagi seperti kami di Wisma ini. Ada ibu-ibu pagi-pagi sudah siap makan minum. Ada kopi. Kopi kosong. Siang-siang sudah ada makanan. Termasuk sinalau. Boleh bisa urus orang begitu, boleh. Yang Samaria tetap konsisten. Pasti pagi-pagi dia kasih hangat air. Dia pergi ke kamar itu, dia bilang, halo om, ya masih hidup. Kan dia mau cek. Merawat orang kan begitu toh, hospitality. Wih, bisa Samaria masih boleh. Saya lihat saudara sudah tidak mau lagi Samaria ini. Sudah berapa? 1, alkohol. 2, 3, 4, 5, 6, ketujuh. Dia ambil uang 2 dinar. Berapa dinar? Dia kasih kepada pemilik penginapan itu. Dia bilang, pemilik, tolong rawat orang ini dengan baik. Dan kalau engkau membelanjakan lebih, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, dulu orang kalau kerja 1 hari dibayar 1 dinar. 1 hari dibayar berapa? Berarti kalau 2 dinar berarti upah kerja 2 hari. Dia ambil upah kerja 2 hari, kasih untuk orang susah yang dia tolong. Bisa? Boleh? Sudah diskusi dengan istri? Mau kasih orang susah 2 dinar bisa? Oh, saya lihat banyak yang mulai mengundurkan diri dari posisi Samaria. Wah, ini mulai repot ya. Sudah 7, sebutkan. 1, alkohol. 2, 3, 4, 5, penginapan. 6, 7, 2 dinar. Saya mulai lihat keraguan ada di hati saudara. Kenapa? Ini baru 1 orang. Apalagi tiap hari ketemu orang. Boleh urus semua orang? Masih konsisten sama Ria? Saya sabar saja Pak, saya tidak mau lagi. Nah, dengar. Mari kita masuk untuk ini. Itu kronologi. Mari kita lihat sekarang. Siapakah orang Samaria itu? Hari ini, demi nama Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu saudara. Serindu apapun saudara untuk jadi orang Samaria, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Tidak akan. Baru urus 1 orang saja sudah begitu, apalagi. Ada 2 anak yang urus kami saja, ada yang datang terlambat. Urusan pastor. Apalagi mau urus semua orang. Susah. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya, bukan saudara, bukan siapapun. Orang Samaria itu Tuhan Yesus. Dia datang dari mana? Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita bicara dalam konteks Palestina, Yerusalem itu kota kudus. Dia berjalan ke Yeriko, kota terkutuk. Ini sebuah metafora untuk menggambarkan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya Via Dolorosa. Yesus datang dari Yerusalem ke Yeriko. Makanya kita kenal lagu ini. Semoga orang tua masih ingat. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Sekali lagi. Oh yeah. Kota mulia, hatiku rindu,
Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhan datang. Bawa saya masuk sana. Telah lama lagi Tuhanku datang. Bawa saya masuk. Yesus itu orang Samaria. Dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, dia ketemu dengan orang yang dirampok dan dipukul hampir mati. Siapakah orang itu? Siapakah orang yang dirampok, dipukul hampir mati? Orang itu adalah saya. Orang itu pendeta Yandi. Orang itu pendeta Aliza. Orang itu kita semua. Kitalah orang-orang yang Tuhan Yesus temukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Kita dirampok, dipukul, hampir mati. Kita sudah ini kita ini. Apakah yang merampok kita? Siapa yang merampok kita? Jangan cepat-cepat bilang iblis. Karena mungkin kadang-kadang iblis juga tidak tahu apa-apa. Satu saat iblis minta ketemu Yesus. Iblis bilang, Yesus, iya ketemu dulu. Kenapa? Saya mau berhenti dari iblis. Kenapa? Saya punya pekerjaan ini manusia so ambil semua. Aku maksud apa? Iblis. Hai Yesus. Yang korupsi itu manusia. Uang korupsi juga mereka tidak kasih saya. Yang judi itu, yang togel itu, yang beli-beli itu bukan saya. Itu dorang. Itu uang juga tidak kasih saya. Tapi dorang bilang itu saya punya pekerjaan. Yang selingkuh itu dorang. Waktu dorang janjian jalan ke kaki gunung Kinabalu itu tidak ajak saya. Itu dorang dua sendiri. Tapi dorang bilang itu saya punya pekerjaan. Kalau begini terus saya berhenti saja jadi iblis. Biar kasih manusia saja dapat itu. Kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh kejahatan kita, keserakahan kita. Hampir mati di situ, mau mati di situ. Dalam kondisi hampir mati ini, imam tidak bisa tolong. Orang Lewi tidak bisa tolong. Imam dan Lewi itu hanya bisa kasih tunjuk jalan. Saya bicara, ini satu orang tidak suka tapi sesuka omong begini. Saya bilang, masuk surga itu seperti pergi ke tambat. Tahu tambat? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing harus pergi sendiri. Atau siapa di antara kita yang pas pastor mau ke sana, saya bilang, Pastor Ali, yo kemana? Tambat, titip. Tidak bisa. Dia pergi sendiri, saya pergi sendiri. Imam itu tugasnya kasih tahu, tambatnya di sana, jalannya begini, lampunya ada di sini. Kondisi hampir mati, kita tidak bisa ditolong. Kondisi mau masuk surga bagaimana? Orang Yahudi tidak mampu lagi melakukan semua. Orang Samaria. Setelah kita ditolong di tempat itu, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Tuhan ambil kita. Dia muat kita di atas keledai tunggangannya. Bayangkan betapa berharganya kita. Tuhan Yesus urus, muat lagi di atas keledai tunggangannya. Dia bawa ke mana? Ke rumah penginapan. Sama-sama 1, 2, 3. Rumah. Apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3.
Jadi orang-orang kita yang tadi sudah dirampok tadi, yang Tuhan sudah tolong di rumah penginapan di Jalan Yerusalem Yeriko, dia ambil kita, dia bawa ke gereja, dia titip di gereja. Atau ada yang sudah mau pergi ke surga, dia titip di gereja. Tapi sayang, ada banyak orang yang Tuhan titip di gereja, banyak yang lari dari gereja. Banyak yang lari dari rumah penginapan. Ada juga yang Tuhan titip, dia pindah-pindah rumah penginapan. Apalagi ini minggu dia di penginapan ini, besok dia di penginapan itu. Wih, ini orang memang sungguh terlalu. Di sini ada juga yang suka pindah-pindah rumah penginapan. Saudara, saya lihat untuk Ahad ini yang paling banyak ditemukan di Yerusalem Yeriko ini lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak, betul? Ini lebih banyak mama-mama, ibu-ibu, betul? Ini ibu janda semua? Atau ada tidak janda ya? Ya maaf. Ya, saudara, di rumah penginapan itu, pemilik penginapan itu, Tuhan itu ambil uang 2 dinar. Dia kasih di bendahara agung dan wakil. Urus itu orang. Kalau engkau membelanjakan lebih, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Poinnya sangat luar biasa. Gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang yang Tuhan titipkan kepada gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, ingat, gereja itu tidak diberkati. Pendeta, ada gereja itu bagus. Dia tidak urus orang tapi kolektenya banyak sekali. Itu uang banyak tapi tiap hari orang bertengkar. Hanya tagal itu uang. Nanti yang jemaat itu hanya kasih di persembahan 1 minggu 1 ringgit saja, tapi tiap hari hanya curiga bendahara. Karena fokus kita bukan untuk baik di sini. Ada, saudara, setelah penjelasan itu, Tuhan Yesus angkat wajahnya, lihat kepada orang ahli Taurat itu. Tuhan Yesus bilang begini, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang ditolong itu? Kan pertanyaan itu jawabannya gampang sekali kan? Pertanyaan itu jawabannya sangat gampang. Tapi saudara tahu kekuatan pertanyaan itu? Kekuatan dari pertanyaan itu adalah dia merusak konstruksi berpikir dari ahli Taurat itu. Ahli Taurat itu dulu berpikir begini, kami tidak butuh orang lain, kami tidak butuh Mesias sekalipun. Dengan melakukan ini 10 hukum, surga milik kami. Apalagi keselamatan datang dari Yahudi. Sekarang pertanyaan itu mulai mengatakan bahwa kesucian dan kesalehan hidupmu itu hanya kain lapuk, tidak bisa diandalkan untuk sebuah surga. Kita butuh penebus. Sama-sama 1, 2, 3. Kita butuh penebus. Saya butuh penebus sama-sama. Taruh tangan di dada. Saya butuh penebus. Peraturan-peraturan yang kita ikuti itu hanya ungkapan syukur kita karena kita ditolong dalam perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Kedua, pertanyaan itu bukan saja merusak konstruksi berpikir dari orang itu, tapi pertanyaan itu sekaligus mau kasih tahu kepada kita sekalian bahwa ternyata orang yang tahu seluruh kitab suci, yang hidup di bait Allah sekalipun, belum tentu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia ahli Taurat, berarti pekerjaannya menyelidiki kitab. Dia tinggal di bait Allah karena pelayanan mungkin di sana. Dekat dengan Tuhan.
Belum tentu. Setelah dia tahu itu, apa jawabannya? Dia hanya bilang, Yesus hanya bilang, waktu dia, siapakah sesama manusia? Dia bilang, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Yesus bilang, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan ikutlah cara-cara dari orang yang menolong itu sebagai bentuk ungkapan syukurmu kepadamu. Pergi, saudara. Masih mau jadi Samaria? Saudara lihat sekarang betapa Tuhan itu luar biasa. Amin.